Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Evitasari, NIM 4201 420076, Pendidikan Fisika Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil percobaan saya dengan judul Ayunan Matematis. A. Tujuan percobaan ini dilakukan untuk 1. Memahami gerak harmonis sederhana. 2. Memahami ayunan matematis sebagai contoh gerak harmonis sederhana. 3. Menentukan percepatan gravitasi bumi di tempat percobaan dilakukan. B. Landasan teori. Ayunan matematis merupakan suatu partikel massa yang tergantung pada seutas tali, di mana massa tali dapat diabaikan dan tali tidak dapat bertambah panjang. Sebuah beban bermassa M tergantung pada seutas kawat halus sepanjang L dan massanya dapat diabaikan. Apabila bandul itu bergerak vertikal dengan membentuk sudut theta, gaya pemulih bandul tersebut adalah mg sin theta. Secara matematis dapat ditulis F sama dengan min mg sin theta, anonim 2015. Adapun komponen gaya besar yang lain, yaitu mg cos theta, ditiadakan oleh gaya tegangan tali T. Ingat bahwa pada GHS berlaku F sama dengan min Kx. Dalam hal ini, gaya pada GHS sama dengan gaya pemulih, sehingga diperoleh min Kx sama dengan min mg sin theta. Mw kuadrat X sama dengan mg kali X per L. W kuadrat sama dengan G per L. Ingat bahwa W sama dengan 2pi per T, dengan T adalah periode, yaitu waktu yang diperlukan bandul untuk melakukan satu kali ayunan. Pada akhirnya akan diperoleh hubungan T sama dengan 2pi akar dari L per G. Sedangkan percepatan gravitasi bumi adalah percepatan yang dialami oleh benda karena beratnya sendiri. Berat benda adalah ukuran gaya tarik bumi terhadap benda. Gaya ini disebut gaya gravitasi, yaitu gaya tarik-menarik antara dua massa atau lebih, dirumuskan dengan G sama dengan 4pi kuadrat dikali L per T kuadrat. C. Alat dan bahan. Bandul yang saya gunakan adalah bola bekel dan kelereng, tali, busur, meteran, stopwatch. D. Langkah percobaan. 1. Mengukur panjang tali ayunan, yakni dari ujung benang yang tertambat sampai titik pusat bandul. 2. Memberi simpangan kecil pada bandul, mengukur menggunakan busur derajat sudut. 3. Setelah bandul dilepaskan, biarkan berayun untuk beberapa saat, kemudian mengukur waktu untuk 20 ayunan. 4. Memperhatikan bahwa yang dimaksud dengan satu ayunan adalah gerak dari A ke B ke C, kembali ke B, dan lanjut ke A. 5. Dengan panjang tali yang sama, mengganti beban dengan bandul yang lain, melakukan kegiatan yang sama dengan percobaan sebelumnya. 6. Variasi dari data berikutnya adalah panjang tali, memilih salah satu bandul, melakukan percobaan dengan panjang tali yang berbeda. 7. Mencatat hasil pada tabel. E. Analisis data. Variasi massa beban panjang tali sama dengan 100 cm, sama dengan 1 meter. Simpangan theta 5 derajat, jumlah simpangan 20 kali. Massa kecil dan besar. Diperoleh data T sebesar 40,24 dan 41,90. Cara mencari periode T sama dengan T rata-rata per N. T sama dengan 40,49 dibagi 20. T sama dengan 2,02 sekon. Kemudian mencari T kuadrat. 2,02 sekon dikuadratkan sama dengan 4,08 sekon. Percepatan gravitasi G sama dengan 4pi kuadrat kali L per T kuadrat. Mencari G1 sama dengan 4 kali 3,14 kuadrat dikali 1 per 4,08. G1 sama dengan 9,66 meter per sekon persegi. Dengan cara yang sama diperoleh
G2 sebesar 9,30 meter per sekon kuadrat. Kemudian mencari rata-rata G1 dan G2. G1 plus G2 dibagi 2 sama dengan 9,48 plus minus 0,18. Yang kedua, variasi panjang tali. Diperoleh waktu 3,2, 33,10, 33,30, 34, 32,45, 33,10, 33,45, 34,12, 33,15, 36,00, 35,84, 35,42, 36,40, 36,45, 36,56, 37,60, 37,45, 36,65. Kemudian mencari periode masing-masing. Kemudian membuat grafik hubungan antara L dan T kuadrat. Dengan L tadi 0,55 cm, 0,5 cm, 0,55 cm, 0,6, 0,65, 0,7, dan 0,8. Kemudian mencari sudut alfa 0, sudut alfa 1, dan sudut alfa 2. Pada sudut alfa 0, tan alfa sama dengan Y per X. Tan alfa sama dengan 0,2 dibagi 0,05. Tan alfa sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per G0. Mencari G0 sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat. G0 sama dengan 39,4384 dibagi 4. G0 diperoleh 9,85 meter per sekon kuadrat. Kemudian mencari G1. Dengan cara yang sama diperoleh G1 sebesar 9,21 meter per sekon kuadrat. Kemudian G2 sama dengan 9,47 meter per sekon kuadrat. Mencari G rata-rata. G0 ditambah G1 ditambah G2 dibagi 3. G0 9,85 ditambah 9,21 ditambah 9,47 dibagi 3 sama dengan 9,51 meter per sekon kuadrat. Kemudian mencari delta G. G0 min G mutlak G0 min G1 ditambah mutlak G0 min G2 dibagi 2. Diperoleh hasil 0,51 meter per sekon kuadrat. Mencari KR. KR sama dengan delta G dibagi G rata-rata kali 100%. Diperoleh hasil 3,65. Diperoleh hasil sebesar 5,36%. Kemudian mencari ketelitian. Ketelitian sama dengan 100% dikurangi KR. 100% dikurangi 5,36% sama dengan 94,554%. G kesesatan. G teori min G praktek dibagi G teori. Dengan hasil 3,06%. Ketetapan 100% dikurangi kesesatan. Sama dengan 96,94%. F. Pembahasan. Gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui satu titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap second selalu konstan. Gerak harmonis sederhana dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu gerak harmonis sederhana GHS linear dan gerak harmonis sederhana GHS angular. 2 ayunan matematis merupakan suatu partikel massa yang tergantung pada seutas tali, di mana massa tadi dapat diabaikan dan tali tidak dapat bertambah panjang. Apabila bandul itu bergerak vertikal, membentuk sudut theta, gaya pemulih bandul tersebut adalah mg sin theta. 3.
Pada percobaan ayunan matematis ini bertujuan untuk mempelajari gerak harmonis sederhana, serta untuk menentukan kecepatan gravitasi. Percobaan yang pertama yaitu menentukan kecepatan gravitasi dengan menggunakan ayunan sederhana. Prosedur kerjanya adalah dengan menggantungkan beban pada seutas tali dengan panjang L, kemudian bandul diayunkan dengan sudut simpangan θ dan dihitung waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 20 kali ayunan. Penyimpang θ sekitar 5 derajat bertujuan agar dalam penurunan rumus-rumus nanti nilai θ itu bisa diabaikan. Untuk mendapatkan data yang bervariasi, letak beban diubah-ubah sesuai panjang tali. Kemudian beban data hasil percobaan di atas digunakan untuk menentukan kecepatan gravitasi G. Dari hasil perhitungan percobaan gravitasi dengan variasi massa didapat G rata-rata sama dengan G,48 plus minus 0,18. Dari hasil perhitungan percepatan gravitasi dengan variasi tali didapat G rata-rata sama dengan 9,51 meter per sekon kuadrat, delta G sama dengan 0,51 meter per sekon kuadrat, KR sama dengan 5,36%, ketelitian 94,64%, kesesatan sama dengan 3,06%, ketepatan sama dengan 96,94%. Kesimpulan, gerak harmonis sederhana GHS dapat dipahami dengan gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap second selalu konstan. 2. Dapat dipahami bahwa ayunan matematis merupakan salah satu contoh gerak harmonis sederhana. Benda yang bergerak harmonis sederhana pada ayunan sederhana memiliki periode ayunan. Periode ayunan adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu getaran. Benda dikatakan melakukan satu getaran jika benda bergetar dari titik di mana benda tersebut mulai bergerak dan kembali lagi di titik tersebut. Satuan periode adalah sekon atau detik. 3. Bandul matematis adalah sebuah benda yang masanya dianggap sebagai sebuah partikel yang terletak di pusat masanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya periode ayunan pada bandul matematis yaitu panjang tali dan tidak dipengaruhi oleh massa beban dan simpangan. Ada pula pengaruh kecepatan gravitasi sebagai faktor yang mempengaruhi bandul matematis sesuai berlakunya hukum Newton yang dapat diketahui dari rumusnya, yakni T sama dengan 2P akar dari L per G. Untuk menentukan kecepatan gravitasi dengan menggunakan ayunan sederhana dapat dicari dengan menggunakan rumus G sama dengan 4Pi kuadrat L per T kuadrat yang diperoleh dari persamaan T sama dengan 2Pi akar dari L per G. Kemudian yang H, daftar pustaka. Daftar pustakanya sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah lampiran. Dalam lampiran tersebut, saya melakukan percobaan menggunakan variasi massa beban besar dan massa beban kecil. Yang besar menggunakan bola bekel, yang kecil menggunakan kelereng. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.